Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast B3FI Bincang-Bincang bareng Fadli dan juga Ilan yang akan menemani sahabat B3FI selama 5 menit ke depan. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita bakalan bahas apa aja sih Kak pada podcast kali ini? Wah, kebetulan banget nih Kak Ilan bertanya. Jadi Kak, pada podcast kali ini kita bakal bahas tentang pentingnya komunikasi pembangunan di sektor pertanian Indonesia ini Kak. Nah, selama podcast berlangsung, kita nggak cuma berdua aja nih, tapi bakal ditemenin bareng narasumber-narasumber yang tentunya sudah ahli dan juga berpengalaman soal tema kita pada hari ini. Betul yang dikatakan Kak Fadli. Di sini sudah bergabung bersama kita yaitu Kak Setiawan, Kak Siska, dan juga Kak Dewi, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jember 2023. Halo kakak-kakak, selamat bergabung di podcast kami. Halo juga sahabat B3FI, terima kasih banyak sebelumnya telah mengundang kami untuk bergabung dalam podcast kalian ini. Sama-sama Kak, langsung saja nih pada topik kita. Saya mau bertanya nih ke Kak Setiawan. Sebelumnya apa sih komunikasi pembangunan pertanian itu Kak? Mungkin bisa dijelaskan dengan lebih sederhana agar para sahabat B3FI bisa dengan mudah memahaminya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Fadli. Izin menjawab ya. Jadi, komunikasi pembangunan pertanian adalah suatu sarana nih Kak dari berbagai informasi mengenai masalah-masalah dalam dunia pertanian dan cara mengatasinya. Komunikasi ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, peneliti, penyuluh, petani, dan media massa. Begitu Kak. Oh, jadi begitu. Kira-kira apa sih Kak tujuan dari komunikasi pembangunan pertanian ini? Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku para petani nih Kak agar dapat mengadopsi inovasi-inovasi pertanian yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka sehingga harapannya dari pengadopsian ini akan timbul yang namanya produktivitas dari lahan pertanian yang para petani ini kelola. Begitu Kak. Nah, kira-kira selain produktivitas lahan, manfaat apa lagi sih Kak yang bisa diambil saat kita menggunakan sistem pembangunan pertanian ini dalam berkomunikasi, utamanya antar sesama petani? Saya ingin mendengarkan jawaban dari Kak Siska nih. Bagaimana Kak Siska? Baik, izin menjawab. Seperti yang sudah disebutkan Kak Setiawan tadi, yaitu meningkatkan produktivitas lahan. Enggak cuma lahan nih Kak, produktivitas ini mencakup kualitas hasil pertaniannya dan juga mengurangi biaya produksi. Nah, selain itu, ada juga manfaat yang dapat kita ambil dari komunikasi pembangunan pertanian sendiri, utamanya bagi para petani-petani kita, yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan petani tentang teknologi-teknologi pertanian yang sudah modern, baru, dan juga tepat guna. Yang kedua, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup petani beserta keluarganya. Yang ketiga, untuk meningkatkan kerjasama dan solidaritas antara petani, penyuluh, peneliti, pemerintah, dan media massa. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi petani dalam membangun pertanian nasional. Jadi begitu Kak Fadli. Wah, ternyata hanya dengan komunikasi sederhana, dengan ada komunikator, pesan dan komunikan sudah mencakup berbagai manfaat yang berkelanjutan ya Kak? Bener banget yang Kak Fadli bilang nih. Jadi, dari komunikasi pembangunan pertanian ini diharapkan ada juga dampak yang berkelanjutan dari sektor pertanian melalui komunikasi pembangunan ini. Agar kita tidak kalah dengan sektor-sektor pertanian yang ada di luar negeri tuh, yang sudah lebih dulu menerapkan asas pembangunan pertanian ini. Begitu Kak Fadli dan juga sahabat B3FI. Wah, luar biasa sekali ya ternyata dampak dari komunikasi pembangunan pertanian ini. Oh iya, sekarang saya mau bertanya nih sama Kak Dewi. Kita tahu bahwa komunikasi pembangunan pertanian ini mencakup sebuah inovasi-inovasi berupa teknologi baik mekanis maupun konsep. Nah, dari teknologi ini tentunya tidak semua dapat diterima dengan baik, digunakan bahkan diterapkan oleh petani-petani kita. Biasanya keterbatasan pendidikan dan juga biaya adalah hal yang menjadi penghalang terrealisasinya hasil dari komunikasi pembangunan pertanian ini. Nah, kira-kira metode yang bagaimana sih Kak yang bisa dijadikan sebagai jalan cepat atau jembatan guna memaksimalkan komunikasi pembangunan pertanian ini? Bener banget kata Kak Ilan tadi, dari komunikasi pembangunan pertanian ini tidak semuanya berjalan dengan lancar. Ada saja hambatan yang membuat hasil komunikasi pembangunan pertanian ini menjadi sulit terrealisasi. Tentunya dari informasi-informasi yang disebarkan ini tidak semuanya disebarkan begitu saja Kak Ilan. Jadi ada tahapan-tahapannya agar mempermudah kami sebagai penyuluh dalam menghadapi permasalahan di kalangan para petani kita. Di antaranya seperti dengan memulai komunikasi ini
dengan metode pendekatan kelompok, yaitu metode memberikan penyuluhan pertanian dengan mengelompokkan para petani berdasarkan lokasi tempat tinggal atau hamparan sawah yang dimiliki. Metode ini dapat meningkatkan interaksi nih Kak, serta bentuk-bentuk diskusi antar petani. Juga memudahkan kami sebagai penyuluh untuk memberikan bimbingan dan bantuan bagi petani yang mengalami hambatan-hambatan yang sudah Kak Ilan sebutkan sebelumnya. Izin menambahkan yang disampaikan rekan saya Dewi ya, tidak hanya berhenti di situ Kak untuk meminimalisir hambatan-hambatan ini. Berlanjut pada metode pendekatan massa, di mana kami sebagai tim penyuluh ini melakukan sebuah penyuluhan pertanian yang menargetkan jangkauan yang lebih luas lagi dengan menggunakan beberapa metode, seperti menggunakan media massa seperti televisi, surat kabar, radio, internet, dan lainnya. Dengan metode-metode tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh para petani kita, serta dapat mempengaruhi opini publik tentang isu-isu pertanian yang sedang terjadi. Begitu Kak Ilan. Apakah berhenti di situ aja Kak untuk metode pendekatan dari pihak penyuluh terhadap masalah-masalah yang bisa saja menjadi penghambat petani kita dalam menjalankan hasil dari komunikasi pembangunan pertanian ini? Tentu tidak Kak Fadli, masih ada kelanjutannya, yaitu dengan melakukan metode pendekatan partisipatif, di mana kami juga berusaha melibatkan para petani kita secara aktif dalam proses komunikasi pertanian pembangunan ini, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Manfaat yang diambil di sini tentunya juga akan dirasakan langsung oleh para petani kita, di mana mereka akan merasakan tingkat kepercayaan diri yang mereka miliki meningkat, rasa tanggung jawab yang tumbuh menjadi maksimal, serta meningkatkan kemandirian dalam diri petani kita dalam mengambil keputusan dan mengatasi masalah-masalah mereka. Wah, dengan cara-cara begitu sih sepertinya bukan halangan lagi sih bagi para petani untuk menerapkan komunikasi pembangunan pertanian ini. Ya kan Kak Fadli? Bener banget Kak Ilan. Wah, gak terasa juga ya 5 menit sudah berlalu. Mungkin saatnya kita pamit undur diri nih Kak. Ya, sayang sekali. Padahal masih banyak hal nih yang sahabat B3FI pengen tanyakan mengenai komunikasi pembangunan pertanian ini. Mungkin bisa lain waktu atau setelah podcast ini bisa nih Kak Ilan dan sahabat B3FI berbincang-bincang lagi bareng saya dan rekan-rekan terkait tema kita di pertemuan ini. Wah, boleh banget tuh Kak. Oke Kak Setiawan, Kak Siska dan juga Kak Dewi. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam podcast kami. Terima kasih juga buat sahabat B3FI yang sudah setia dengerin podcast kami dari awal sampai akhir acara. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang salah. Sampai jumpa lagi di bincang-bincang bareng Fadli dan juga Ilan di pertemuan berikutnya. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.